Baik, terima kasih banyak Pak Iwan atas penjelasannya. Masya Allah, banyak sekali informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan. Mulai dari awal sekali, pengenalan terkait virus, antibodi, terus kemudian tentang virus COVID itu sendiri dan bagaimana cara menerapkannya, dan beberapa step-step sudah disampaikan oleh Pak Iwan semua. Baik Bapak Ibu, setelah itu kami langsung beralih ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu sampaikan melalui chat, dan ternyata banyak sekali yang antusias untuk bertanya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip gitu ya Bapak Ibu, dan mayoritas adalah mengenai bagaimana cara mengembalikan tubuh pasca terkena COVID, karena tadi beberapa saya baca masih ada yang mengalami batuk atau masih sering ngos-ngosan, kemudian juga masih sering terasa sakit, badannya masih ngilu-ngilu begitu padahal sudah dinyatakan negatif dari virus corona. Nah, ini bagaimana caranya Pak Iwan untuk bisa mengembalikan kondisi tubuh ini meskipun sudah didiagnosa negatif dari virus corona? Silakan Pak Iwan. Ya, jadi tingkat kesulitan pasca COVID itu tergantung dari berapa lama tubuh kita mendapatkan IgG. Jadi semakin lama kita mendapatkan imunoglobulin G antibody, maka semakin banyaklah sel yang mati akibat virus dan akibat sel imun yang mendapatkan perintah untuk membunuh sel yang terinfeksi. Nah, jadi kita balikin ke konsep dasar manusia. Sel itu pada saat regenerasi butuh energi kan. Jadi butuh energi, butuh makanan. Jadi kita solusinya adalah tetap jalankan konsep Kanus. Perbaiki lambung itu dan makannya banyak protein, banyak gizi ya. Jadi dengan adanya perbaikan tersedianya makanan di dalam sel, maka dia bisa melakukan regenerasi. Tapi itu juga tergantung pada jejak. Jadi lamanya tergantung pada jejak. Bagaimana cara pengobatan yang kita tempuh pada waktu itu. Jadi pada saat kita melakukan pengobatan dan kita melakukan pengobatan yang ada melawan sistem imun, contoh pada saat kita ini kena virus, kondisi kita ini lambat membuat sistem adaptif, kita nambahin imun booster, maka akan mempercepat keganasan dari makrofag dan lain-lain untuk menghabisin sel yang terinfeksi. Padahal menghadapi virus itu bukan cuma sekedar imun yang kuat, bukan itu. Adalah imun yang cerdas. Nah, otomatis nanti semakin banyak sel yang mati, banyak sampah di situ. Jadi dalam paru-paru banyak serat, banyak mucin yang keluar, lendirnya banyak sekali dan kental sekali karena lendir terbuat dari glikoprotein yang sudah menjadi proteoglikan, jadi kental. Jadi otomatis ya butuh waktu, Bapak Ibu. Butuh waktu. Nah, apa solusinya? Kalau di konsep Kanus, kita minta perbaiki lambung, jaga dia, kemudian makanlah banyak lauk dan aneka ragam, buah masuk. Kemudian Algati itu untuk membantu membuat darah itu cepat bisa meningkatkan saturasi oksigen, darah jadi tidak ngos-ngosan. Kemudian bantulah dengan herbal atau obat yang bisa membantu pengenceran dahak atau melonggarkan jalur rongga pernafasan. Nah, jadi langkah itu insya Allah dengan dibantu dengan terapi ya, terapi pijat atau terapi senam yang ringan dan kesabaran, insya Allah akan sembuh. Meskipun ya, saya baca di beberapa artikel kesehatan bahwa pasien yang kena sampai terjadi semacam paru-paru yang ada luka ya, sudah semacam dampak ada perlukaan di paru, fibrosis ya, itu sudah tidak mungkin sembuh. Tapi setelah kita kaji lebih dalam tentang virus COVID-19, coba saya minta slide di on kan. Kita amati di sini. Jadi ini adalah sel paru, ya sel paru. Di sini adalah sel ini terikat di dalam struktur yang kuat, protein yang kuat. Ini. Pada saat kena virus ini rusak ini rusak. Dan ternyata struktur yang kuat ini terbuat dari asam amino prolin, glisin, hidroksiprolin yang membentuk helix.
Dan itu ada di dalam AG dan AK. Jadi masih ada harapan. Meskipun vonis saat ini bahwa sudah rusak paru-paru itu tidak akan mungkin sembuh. Masih ada harapan, masih bisa. Asal apa? Perbaiki lambung kita makan banyak lauk, ditambah aja AG atau AT itu, AK ya, AK kiri itu, AK drink. Rutin aja karena ini makanan ya, sebenarnya makanan. Maka dia akan mensuplai gizi ini. Tapi ya butuh kesabaran, butuh waktu. Ada beberapa penyintas COVID yang mengalami hal ini. Kemarin di Surabaya juga ada, parah juga, ya, saturasi 67, oksigennya full, tidak naik-naik. Tapi disitulah saya bisa cerita bahwa pada saat kejadian itu dia terbantu sekali dengan Algati sampai 10 saset dari jam 1 pagi sampai jam 4 subuh, akhirnya naik saturasinya dan akhirnya dia sembuh sampai sekarang. Meskipun masih ada dahak-dahak keluar, tapi itu bagian dari penyembuhan dan hanya butuh kesabaran saja. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Iwan. Nah, ini juga ada pertanyaan nih Pak terkait nutrisi yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan untuk dapat memperbaiki gitu ya tubuh agar bisa kembali normal. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Budi Nur Iman, bagaimana cara membedakan glukosa itu merupakan sumber makanan bagi sel dengan glukosa yang sebagai informasi biologis bagi sistem imun. Silakan Pak Iwan. Nah, yang menentukan itu bukan kita. Kita hanya punya kewajiban. Yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa metabolisme tingkat sel kita berjalan dengan baik. Artinya begini, glukosa itu akan bisa masuk ke dalam sel jika apa? Jika ada perintah insulin. Berarti komunikasi antara hormon insulin dengan reseptor sel penerima insulin harus benar-benar terjadi dengan baik. Kalau ini nggak jadi, maka diabetes. Begitu. Maka gulanya akan ngendon atau menumpuk dalam darah, belum dalam sel. Nah, kalau seandainya ini sudah terjadi, sudah bagus ya, artinya insulin bisa masuk, langsung ngasih tahu sel dengan cepat, gula kita itu langsung diterima oleh sel. Nah, dalam saat ini dialah yang akan menentukan apakah gula ini akan dibakar masuk ke mitokondria atau gula itu akan diproduksi menjadi persinyalan. Jadi itu tubuh yang menentukan. Begitu dibakar jadi mitokondria, maka jadi ATP, jadi energi, kita demam, kita hangat berlari ya. Jadi bukan demam, hangat berlari ya, hangat badan itu ada energinya kan, semangat gitu kan. Tapi kalau gula tadi dipakai sebagai persinyalan, kita tidak tahu, nggak ada efek buat kita, tapi ada efek pada saat kita kena virus, dia yang bertanggung jawab. Dan persinyalan itu tidak cuma antibodi loh. Dia sebagai lendir, sebagai mucin, sebagai pengisi sendi, proteoglikan, hyaluronik acid dan sebagainya. Itu terbuat dari gula yang, tapi ingat, gula yang sudah diserap oleh sel. Dan selnya menentukan apakah dipakai bahan bakar atau tidak. Di situ. Jadi kita cukup tanggung jawab kita sebagai pemilik tubuh ini memastikan. Satu, metabolisme berjalan lancar. Itu ada di Kanus, kami jelaskan pada video-video yang sudah kami tulis ya. Yang kedua, makanlah banyak lauk. Karbohidrat wajib ada proteinnya. Lemak pun wajib ada proteinnya. Makanya kalau makan pastikan ada proteinnya. Lambung yang bagus maka selesai. Insya Allah akan beres. Demikian. Baik Pak Iwan. Nah, masih berkaitan dengan karbohidrat atau glukosa begitu ya Pak Iwan. Ada pertanyaan juga yang masih sama begitu. Nah, ini ada pertanyaan bagaimana benarkah konsumsi karbo menjadi sumber inflamasi? Lalu apakah harus berpuasa supaya terjadi autofagi? Nah, di sini juga ada barusan pertanyaan bagaimana? Mohon maaf sebentar. Nah, untuk membentuk imun atau dari energi atau ATP yang sudah disampaikan tadi, bagaimana anjuran untuk berpuasa itu tadi Pak? Apakah masih sesuai atau bagaimana? Silakan Pak Iwan. Ya, jadi kita harus pahami itu autofagi. Oke, saya akan ulang lagi ya, ulang lagi. Tolong slide saya. Kita ulang lagi. Pertama, ini ada sel paru-paru. Sel ini masih ingat punya apa? Punya panca indera, nah, gitu ya, reseptor. Ini reseptornya yang saling lingkarin. Kemudian
sel apa namanya virus ini juga punya tanda, yaitu PAMPS tanda, dan reseptor paru ini penerima tanda ini. Nah, penerima tanda ini. Reseptor paru ini namanya PRRS. Ya, oke, lanjut kita. Nah, pada saat virus masuk ke dalam sel, ini masuk ya, maka dia akan mengeluarkan di AMPS, itu tanda minta tolong, ngasih tahu ke sel imun bahwa dia kena infeksi. Yang kedua ada interferon, ngasih tahu tangga sel sebelah untuk melakukan proteksi ya, dengan ada mucin dan sebagainya, antibodi A, dan ada histamin. Nah, ada autofagi. Autofagi itu apa sih? Jadi gini Bapak Ibu, pada saat kita ketemu orang jahat, kita tahu bahwa dia orang jahat, kita bisa menghindar. Tapi kalau pada saat orang jahat tadi memukul kita pasti kita membalas kalau punya kekuatan atau energi. Itu poinnya. Nah, apakah autofagi itu sama begitu? Ya sama. Pada saat sel itu masuk, di dalam sel itu masih ada satu pertahanan terakhir, yaitu sel itu akan membunuh virus tadi di dalam sitoplasmanya. Dan itu butuh energi. Itu butuh energi. Sehingga tidak tepat kalau pada saat kita menginginkan sel autofagi dan kita malah mereduce atau mengurangi makanan yang diterima oleh sel. Jadi sebaiknya pada saat kita melakukan autofagi jangan puasa. Tapi lakukan skema bahwa pastikan bahwa nutrisi yang dimakan itu masuk ke dalam sel, dan itu sangat penting peran dari lambung dan jenis makanan yang masuk di situ. Jadi itu semoga bisa dipahami di sini. Baik, terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Masih berlanjut untuk pertanyaan berikutnya Pak Iwan. Tadi ada yang sempat menyampaikan bahwa beliau sempat menyimak diskusi Prof. Tamim Pardede bahwa COVID virus itu virusnya tidak terlalu banyak atau sedikit, yang menjadi masalah adalah badai sitokin. Nah, apakah hal tersebut memang ada Pak untuk terkait badai sitokin, dan penjelasan dari Prof. Tamim Pardede? Silakan Pak Iwan. Ya, jadi begini. Saya lanjut lagi. Tolong next slide saya. Lanjut ya, lanjut. Pada saat sel paru-paru ini terinfeksi virus, maka dia melakukan satu namanya DAMPS. DAMPS itu adalah Damage Associated Molecular Pattern, di mana ini akan dilihat oleh sel imun, ini sel imun ya, bahwa ini tanda bahwa sel ini terinfeksi, sehingga dia punya undang-undang atau punya perintah bunuh dia. Dan DAMPS ini adalah sitokin juga. Sitokin sinyal. Jadi sitokin banyak, ada DAMPS, ada interferon, interleukin, banyak, itu sinyal. Dan sinyal untuk supaya dibunuh ini DAMPS, dikenali oleh makrofag. Ingat, makrofag ini adalah kalau di kita polisi reguler yang menghadapi demonstrasi dan lain-lain itu. Itu kan? Nah, jika skema pembuatan dari dendrit sampai ke sel limfosit, nah ini bin-nya gagal membuat IgM atau IgG ini, antibodinya gagal dibentuk dan lama, maka makin banyak sinyal sitokin banyak, sehingga ditambah lagi ada apa namanya CD8 sel killer ini, tambah lagi pasukannya membunuh. Itulah namanya badai sitokin. Makanya saya sampaikan, sejak kita pertama kali kena COVID, hitung waktunya. Usahakan hari ke-7 maksimal semua gejala reda. Makanya saya bilang tadi, COVID menghadapi virus apapun, nggak cuma COVID ya, apapun virusnya, ini bukan cuma kekuatan dari sel imun, tapi kecerdasan dan kecepatan. Di situ. Jadi itu intinya. Baik, terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Kemudian ada yang berkonsultasi nih Bapak, beliau
menginformasikan bahwa ibu dari beliau itu terkonfirmasi positif COVID dan masuk hari 11 sampai 12. Nah, kondisi sudah membaik, sudah bisa makan walau sedikit, akan tetapi keluhannya itu masih perut terasa perih dan masih batuk. Kemudian dari batuk tersebut juga sering keluar dahak putih yang kental. Nah, apakah dahak yang keluar tersebut adalah pertanda dari perbaikan atau pertanda bagus begitu Pak? Nah, dari informasi riwayat beliau itu memiliki sakit lambung yang akut, sehingga awal-awal COVID itu makan 1-2 sendok makan aja sudah muntah dan punya riwayat diare juga pada saat COVID. Saat ini hanya bisa mengkonsumsi atau hanya mau mengkonsumsi AGI saja, belum beralih ke AT begitu, belum menambahkan AT. Mohon sarannya Pak Iwan untuk kondisi dari ibu beliau. Silakan Pak Iwan. Ya, berarti kalau ada sudah hari ke-11 jadi ya, hari ke-12 berarti mungkin kemungkinan masuk ke long COVID. Tolong anu slide saya. Jadi masuk ke long COVID, di mana pembuatan IgG ini di atas 7 hari. Maka sebaiknya kalau memang di rumah, kalau di sini kan di Surabaya kan tidak boleh kita isolasi mandiri, kan tidak boleh, harus ke rumah sakit. Nah kalau di tempat ibu masih membolehkan isolasi mandiri, ya coba siapkan tabung oksigen untuk jaga-jaga saja. Kemudian lendir yang kental itu adalah sebenarnya lendir pertahanan diri. Jadi itu kalau bisa keluar bagus, justru itu harus keluarkan. Jadi tambahkan pengencer dahak, siapkan. Bisa pakai nebulizer. Jadi untuk melegakan juga supaya cepat banyak yang keluar. Dan juga di sini bisa mungkin pengalaman dari teman-teman yang lain bisa ditambahkan obat atau nutrisi ya, yang banyak jual pasaran itu nama kimianya adalah acetylcysteine. Nah itu nggak apa-apa, salah dipakai aja, dan dia bisa memotong rantai sulfida untuk supaya dahaknya tuh bisa kental, bisa encer sehingga mudah dikeluarkan. Nah nanti perbaikan ini akan seiring dengan banyak dahak keluar, maka insya Allah akan makin baik dan akan makin cepat sembuh. Nah sedangkan masalah perut, jika memang masih bisa tahan dan tidak ada masalah, artinya bisa tahan tanpa ada obat penetral asam lambung atau PPI, cukup AG sereal tanpa ampas saja. Kemudian kasihlah makan makanan yang kaya gizi. Tapi jika seandainya tidak kuat, nah di sini pengecualian, silakan menggunakan obat-obat sementara untuk simptomatik pada lambung, tapi tambahkan AK, karena AK ini yang akan menjadi nutrisi cepat sampai, karena saat lambung karena obat mah itu, lambung itu sudah kehilangan fungsi, mayoritas kehilangan fungsi, mungkin 80% kehilangan fungsi, sehingga gagal untuk mencerna makanan, sehingga otomatis harus suplai makanan yang ready, yang siap untuk diserap oleh usus, dan itu kami sematkan di AK, jadi AG sama AK. Jika sudah memungkinkan, tambahkan AT. Nah AT ini membantu untuk mempercepat, karena tadi kan belum minum AT ya, karena sakit perut, maka AT belum bisa masuk, otomatis ada terjadi dahaknya kental itu. Tapi seandainya sudah bisa masuk AT, itu akan membantu supaya lebih cepat encer dan oksigen cepat bisa diambil oleh darah, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat. Ya demikian. Baik, terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan juga nih Pak, saya sudah sempat vaksin Moderna, nah ini apakah masih bisa untuk mengkonsumsi AT dan juga AG begitu Pak? Apakah ada efek samping atau bagaimana? Dan juga ada pertanyaan-pertanyaan terkait vaksin juga Pak, ini sebenarnya bagaimana cara untuk mengaturnya atau apa yang harus kita lakukan begitu setelah vaksin atau sebelum vaksin dengan konsep kartu? Silakan Pak Iwan. Ya, tadi vaksin Moderna ya, saya belum baca Moderna itu gimana karakternya, tapi kita coba kaji vaksin itu secara umum. Jadi vaksin itu adalah bibit penyakit yang dilemahkan, yang tujuannya adalah mempercepat terjadinya pembentukan antibodi. Antibodi yang terbentuk itu sangat spesifik dengan jenis vaksin yang dimasukkan. Tapi paling tidak, itu akan menilai seberapa cepat respon sistem imun Anda. Ini kan virus yang lemah kan, ibaratnya kalau maling sudah dikunci, digembok lah tangannya itu, sehingga udah tangkepan gitu loh, supaya anda direspon.
Jika kita kena vaksin dan ada masalah demam dan sebagainya, otomatis sebenarnya imun kita itu tidak kuat, tidak kurang bagus itu aja. Jadi terus bagaimana solusi kita? Gitu kan? Solusi kita bagaimana? Ya kita balikin lagi ke hukum pertahanan tubuh manusia. Jadi tujuan vaksin kan membentuk antibodi. Tolong slide saya. Antibodi ya. Jadi kita anggap vaksin ini kayak virus tapi lemah gitu aja. Dan tubuh begitu kena virus ya pasti akan melakukan hal ini. Kecuali vaksin itu sudah begitu divaksin langsung dikenali oleh seluruh sel makrofag kita dibunuh, maka nggak ada antibodi. Makanya orang kadang divaksin nggak rasa apa-apa kan, karena langsung dibunuh, langsung dikenali, tapi belum tentu antibodi itu. Kalau orang yang sudah divaksin kemudian dia ada demam mungkin 1-2 hari, itu antibodinya terbentuk. Tapi kalau enggak, mungkin enggak terbentuk antibodi itu. Karena belum sempat melakukan skema-skema ini. Jadi skema ini belum dilakukan. Tujuan kita adalah membentuk antibodi G ini. Jadi bagaimana upaya kita? Kita kan enggak mau jadi, kan banyak berita itu habis vaksin ada yang sampai parah dan sebagainya. Kita enggak mau. Tapi kita juga enggak mau vaksin nggak ada antibodi kan gitu, nggak terbentuk antibodi, maka kita tengah-tengahnya perbaiki sistem lambung kita, perbaiki sistem imun kita. Sebenarnya mudah kok, imun itu sudah given dari Sang Pencipta. Kita tinggal kasih aja manusia ini, kasihlah dia makanan yang bagus, perbaiki lambungnya, lambung itu gerbangnya, makanan yang bervariasi, istirahat cukup, olahraga yang cukup ya, sudah itu akan terbentuk sendiri. Nah tujuan kita pada saat kita kena vaksin, ya percepatan kita bikin IgG ini. Kalau bisa saya 2 hari dapat kena IgG, sudah dapat, sudah langsung terbentuk. Gimana cara buktikannya? Ya mungkin cek lab ya, imunoglobulin saya berapa itu IgG saya gitu. Itu untuk ngetes. Jadi kalau setelah vaksin apakah saya boleh minum AGAT? Justru wajib Bapak Ibu. Supaya merespon cepat, wajib itu. Justru banyakkan tim kita sebelum vaksin penerapan konsep kanus dengan ketat, lebih ketat, kemudian langsung vaksin. Jadi cepat dia dapat antibodinya ini. Itu demikian. Baik, terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Iwan. Ada pertanyaan juga Pak Iwan, menurut beliau menjelaskan bahwa sepengetahuan beliau, menurut literatur yang dibaca oleh beliau, satu sel itu didampingi oleh 1 hingga 10 bakteri probiotik. Nah, begitu juga seterusnya mengikuti seluruh sel yang ada dalam tubuh kita. Lalu bagaimana peran dari bakteri probiotik tersebut dalam menjaga pertahanan tubuh? Silakan Pak Iwan. Ini yang saya masih belum dapat korelasinya. Kalau kita bicara probiotik itu kan kalau di sistem pencernaan itu ada di dalam usus besar. Di usus besar itu kenapa kok Allah kasih probiotik di situ? Karena banyak sekali zat-zat yang di makanan kita yang belum sempat tercerna secara maksimal. Jadi probiotik dalam usus besar itu juga sebagai cadangan terakhir pada saat lambung itu gagal mencerna. Jadi lambung gagal mencerna nih ya, karena dia masalah lambung akhirnya masuk usus besar, sehingga kalau dibuang semuanya kan manusia ini kelaparan sistemnya. Makanya probiotik untuk mendigest ya. Di usus besar masih ada exchange, jadi masih ada makanan kecil yang hasil diolah oleh probiotik tadi kayak lactobacillus, Saccharomyces dan lain-lain, sehingga dia bisa dipakai lagi oleh sel dalam darah. Di situ poinnya. Pada penanganan kasus virus atau apapun, peran probiotik di dalam usus itu sangat penting, karena dia akan mendigest makanan, mengolah makanan yang masih belum tercerna di lambung, sehingga masih bisa mengambil zat-zat yang bagus. Contoh, saat kita mengkonsumsi pati yang sudah dicerna, maka di dalam usus besar itu akan terjadi pengolahan oleh bakteri, yaitu di flora di usus besar itu menjadi short chain fatty acid. Short chain fatty acid itu penting untuk sel otot dan sel tubuh yang lain. Itu apa? Karena short chain fatty acid itu mudah dicerna oleh sel. Jadi pada saat kita ini punya flora yang bagus di usus besar, maka ini akan mensupport sistem. Nah, sedangkan kalau probiotik yang ada di dalam
darah, ini yang saya masih kurang tahu dan ini masih harus kita kaji lebih dalam. Nah, kita kaji lebih dalam. Intinya kalaupun itu ada, apa yang terlakukan di dalam konsep kanus ini adalah tidak tidak melawan hal itu. Jadi kita akan kasih support nutrisi dan intinya adalah kita kasih makanan ke mereka, baik bakteri ataupun atau sel kita, ya dia lebih mudah menerima monomer dibanding dia mendapatkan polimer. Apalagi darah ini tidak bisa mengambil polimer, harus monomer di situ. Jadi ini poin pentingnya di dalam kasus masalah kajian tentang probiotik tadi. Jadi saya tambah lagi. Jadi pada kasus infeksi virus, apakah kita boleh minum probiotik? Nggak apa-apa. Probiotik nggak apa. Jadi probiotik yang paling gampang ya makan tape, itu paling gampang ya. Atau yogurt, ya, bikin yogurt atau fermentasi apa. Ini itu adalah dia akan memperkaya flora dalam usus besar kita. Tapi kalau sampai dalam darah ini saya tidak tahu, karena darah itu punya sel darah putih. Sel darah putih di mana dia akan, karena nanti saya baik lagi di sini ya. Nah, tolong slide saya. Sel ini sel asing itu akan membuat PMPS ini. Apakah probiotik yang baik itu yang dalam darah ya, lagi dalam darah itu mengeluarkan PMPS sehingga dikenali oleh patogen makrofag ini untuk dibunuh, atau dia dikenali sebagai sel sahabat? Ini yang saya nggak tahu. Kalau di usus besar itu dikenali sebagai sahabat, sehingga dia tidak serang kecuali jumlahnya sangat banyak. Kalau sangat banyak otomatis ada polisinya, tidak boleh, ada batasannya gitu. Saya demikian. Baik Pak Iwan, terima kasih atas penjelasannya. Tadi juga sempat di-mention barusan oleh Pak Iwan terkait sel darah putih begitu ya Pak. Nah ini ada pertanyaan juga terkait hal tersebut. Menurut informasi dari beliau, sel darah putih itu juga sangat berperan penting dalam mengantisipasi virus begitu. Nah jika sel darah putih ini berada di bawah ambang batas normal, bagaimana solusi untuk meningkatkan sel darah putih itu kembali menjadi normal begitu Pak? Silakan Pak Iwan. Ya, jadi sel darah putih itu pada saat kena virus, memang dia kan tidak tidak memproduksi sel darah putih yang besar, karena memang bukan bakteri atau bukan kuman. Tapi yang berubah adalah komposisinya. Komposisi eosinofil, basofil atau monosit dan sebagainya. Itu yang berubah. Mayoritas yang akan naik itu adalah grup monosit. Itu akan naik monositnya. Nah, kalau sampai itu turun, berarti ada something di dalam sistem imunnya, yaitu produsennya. Produsen dari sel B itu adalah di susun tulang belakang, susun tulang. Kemudian produsen dari sel imun yang lain itu ada di grupnya di kelenjar limpa ya. Jadi ini ada problem di sana sehingga dia gagal untuk memproduksi. Atau mungkin dia juga banyak sel imun kita yang juga ikut terbunuh, mungkin ada infeksi yang lain, sehingga dia gagal untuk sampai turun leukositnya. Atau mungkin sinyalnya itu nggak sampai bahwa ini ada musuh gitu loh. Itu lebih parah lagi. Yang biasanya terjadi pada mereka yang ada komorbid atau pada kelelahan yang parah. Oleh karena itu ya hanya satu solusinya, segera perbaiki metabolismenya. Dengan cara apa? Perbaiki lambung, makanlah banyak gizi. Jika perlu, ketika lambung itu memang diserang juga oleh kuman tadi, makanlah makanan yang siap saji bagi sel kita. Jadi dalam bentuk monomer. Apa contohnya? Yang paling gampang ya, kita beli ikan presto, di presto. Bikin dia terpotong molekulnya. Karena pada saat kita membuat antibodi atau sel yang baru itu butuh protein. Karena protein sebagai, jadi masih ingat gambar bis tadi sama sasis itu, dia sebagai backbones, pembangunnya di situ. Nah, sedangkan pemecahan protein itu sangat berat. Jika lambung masalah sangat berat. Kalau nggak ada asam amino masuk dalam darah kita, otomatis jangan harap kita bisa bangkit untuk memproduksi leukosit. Di sana. Baik, terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Kemudian masih ada beberapa pertanyaan kembali Pak.
Oke, terkait kadar kekentalan darah begitu Pak. Nah, ada informasi bahwa meskipun sudah dinyatakan negatif COVID, ternyata ada permasalahan di kekentalan darah yang mencapai kadar yang cukup tinggi begitu ya Pak ya. Nah, ini apakah berdampak buruk begitu Pak jika tidak diatasi dengan benar begitu atau dibiarkan kadar darahnya masih tetap seperti itu? Bagaimana Pak Iwan terkait hal tersebut? Ya, itu terjadi pada mereka yang lambat dalam mendapatkan imunoglobulin G atau antibody. Jadi sudah banyak sekali kematian. Jadi dalam tubuhnya itu banyak sekali luka. Banyak sekali luka mikro. Dan hukum yang ditetapkan sama cipta pada sel darah merah adalah jika ada luka, segera tutup luka itu. Dengan cara apa? Dia akan membentuk trombin dan akhirnya membentuk semacam gumpalan darah. Semakin tinggi dia kemampuan dia untuk semakin banyak luka, maka darahnya akan mudah tertrigger untuk menjadi respon cepat untuk nambal. Jadi seperti gini Bapak Ibu. Bayangin, ada kerusuhan massal di satu kota dan lama sekali terjadi kedamaian. Lama sekali intelijen mendapatkan siapa provokatornya. Begitu selesai, maka banyak sekali sampah-sampah di situ. Banyak sekali perbaikan-perbaikan. Jadi bayangin jalan raya itu penuh dengan sampah. Dan banyak sekali perbaikan sehingga orang membawa bantuan itu sangat sulit karena banyak sekali penutupan jalan. Jadi bisa dibayangkan begitu. Nah, apa akibatnya? Ya fatal, Pak. Banyak sekali saya dengar ya korban dari COVID itu justru setelah pasca COVID. Jadi sudah nggak demam lagi, udah bagus ini, loh kok langsung saturasi turun, darahnya kental banget, langsung terjadi kerusakan multi organ. Jadi ini adalah rentetan dari pasca COVID, itu long COVID atau orang yang mendapatkan IgG itu lebih dari 7 hari, 10 hari, 20 hari, 12 hari, makanya hati-hati. Makanya kita butuh hambat pengumpalan darah. Dengan cara apa? Nah, kalau di kanus itu memang kita hanya punya Algati, memang kita punya. Dan itu kemarin kita amati ada banyak pasien yang ada mengalami hal itu dan terbukti. Dan itu sudah kami coba, meskipun yang kami coba riset itu bukan untuk COVID ya, data 2019, 2018, karena itu belum ada COVID. Jadi kita cek pada kemampuan Algati ini untuk mengambil oksigen di dalam darah para atlet, dan itu signifikan sekali, sangat-sangat signifikan. Dia bisa mengambil darah. Dan kalau mau ngamatin, seseorang belum minum Algati, cek saturasinya berapa, setelah minum cek saturasi jantungnya. Saturasi akan turun naik, dan jantung akan cenderung turun. Nah, jadi itu menentukan bahwa Algati memang kemampuan yang cukup poten untuk menekan saturasi dan juga mencegah terjadi penggumpalan darah. Ya demikian. Baik, terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan kembali Pak terkait virus itu sendiri Pak. Nah, apabila orang tersebut sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 atau dari virus COVID-19 itu, apakah status virusnya itu mati Pak? Nah, apakah dari kondisi itu bisa dinyatakan tidak dapat menularkan virus tersebut kepada orang lain? Silakan Pak Iwan. Ya, jadi kalau sudah sembuh, jadi gejala sudah nggak ada, kemudian sudah normal lagi, kemudian artinya di tes yang kita punya alat tes ya, contoh tes darah, berapa leukositnya, berapa monositnya, dan sebagainya. Artinya di darah itu sudah nggak ada lagi tanda bahwa ada infeksi, ditambah lagi data PCR, ya sembuh, sudah mati virus itu. Artinya tubuh sudah punya antibodi. Jadi tidak menular. Tapi jangan lengah. Jika virus mutasi lagi, ya kita yang sudah punya antibodi belum tentu langsung siap dalam 1-2 hari, enggak. Jadi harus tetap waspada saja pada next mutasi jika terjadi. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Kemudian terkait pertanyaan-pertanyaan ini berkaitan dengan vitamin C dan juga vitamin D begitu ya Pak. Terus karena saat ini banyak fenomena orang-orang itu berburu begitu vitamin C dosis tinggi, kemudian vitamin D dosis tinggi. Nah, ini apakah ada hal khusus gitu Pak yang harus dipertimbangkan atau mungkin dosisnya yang tepat itu seperti apa agar penyerapan dari vitamin-vitamin tersebut juga lebih optimal dan tidak membahayakan bagi tubuh? Silakan Pak Iwan. Ya, tolong slide saya.
Nah, kita coba bahas vitamin C. Asam ascorbat. Ini bentuk molekulnya. Ini bentuknya ya. Kalau seandainya kita jadi satu, oh vitamin C ini begini bentuknya gitu ya. Cuman ini nggak kelihatan mata kita. Vitamin C itu fungsinya itu apa sih? Dia kofaktor enzim. Jadi dan juga punya kemampuan antioksidan. Jadi kofaktor. Kalau kofaktor berarti ada faktornya, gitu kan? Kofaktor, faktor. Co-pilot, pilot. Co-pilot harus ada pilotnya, karena nggak mungkin co-pilot jalan sendiri. Jadi dalam enzimatik, sebuah enzim yang ada koenzim, maka dia butuh kofaktor untuk melakukan tugasnya dia dalam proses enzimatik. Dan hampir semuanya proses dalam tubuh kita itu pasti ada proses enzimatik. Jadi kita butuh vitamin C. Itu ada dalam makanan kita, dalam sayur dan sebagainya. Nah, berapa sih vitamin C yang ideal? Yang saat ini ya riset 1000 mg per hari ya. Jadi daerah vitamin C ini bukan segalanya Bapak Ibu. Bukan segalanya. Kalau kita overdosis vitamin C itu nggak tambah sehat. Tubuh tidak tahu mana maksimal. Begitu vitamin C itu overdosis akan dibuang jadi urin. Nah, vitamin C ini asam, begitu sama kita juga ada masalah di dalam metabolisme kalsium, ya jadi garam nanti itu. Jadi batu ginjal dan sebagainya, dan juga bisa merusak lambung jika terlalu asam. Jadi take easy aja. Saya jarang minum vitamin C, suplemen jarang banget, hampir nggak pernah saya dari makanan aja. Makanan saya suka buah. Dan dalam algati itu ada dari rosella kan, kita ada rosella di situ. Itu cukup tinggi vitamin C-nya. Saya minum algati tiap hari bisa 3 kali, 5 kali tergantung kondisi saya. Itu harian minimal 3 kali sehari. Dan saya hampir tidak pernah saya ada gejala-gejala kurang vitamin C kayak sariawan dan sebagainya. Hampir jarang sekali. Demikian. Jadi ini yang vitamin C ya. Oke, sekarang vitamin D. Saya ulang lagi. Vitamin D itu apa sih? Vitamin D ini dia itu bukan kayak vitamin C. Vitamin C kan kofaktor untuk enzim. Kalau vitamin D ini kayak hormon dia. Dia semi hormon. Dan dia ada di reseptor beberapa sel imun. Yang paling penting adalah saat ini kan orang tahu vitamin D itu banyakkan untuk tulang gitu kan. Loh, kenapa untuk tulang? Bapak Ibu coba sempatkan pelajari materi saya tentang osteoporosis. Ada kadut terindah untuk tulang dan sendi. Itu saya bahas. Ada namanya sel autoklas. Sel itu dapat reseptor vitamin D3. Begitu ada vitamin D3 dan ada kalsium fosfat dan kolagen, maka dia akan merusak sel tulang dan diganti yang baru. Sehingga kita terhindar dari osteoporosis. Nah, reseptor vitamin D3 ini juga ada di sel imun yang lain. Dia untuk memberikan tanda percepatan jika ada infeksi sel imun untuk segera cepat respon sehingga dia bisa membuat IgG. Nah, di situ poin. Nah, vitamin D itu diambil dari kolesterol. Nah, berbahagialah bagi orang yang punya lambung bagus, makanya suka makan sate kambing misalkan. Livernya juga akhirnya bagus livernya ini. Maka dia akan nggak usah suplemen vitamin D3. Jadi di sini vitamin kolesterol ini akan cukup ada selama kita sering makan makanan hewani ya, sering makan hewani. Ini jangan khawatir, makan hewani kemudian rambutnya bagus dan berjemur silakan dapat vitamin D3. Jadi saya kira tidak perlu khawatir ya masalah, nggak usah kita berburu, biarkan mereka yang sakit, yang sedang sakit saja, yang butuh vitamin D3 suplemennya, karena orang udah lambungnya sakit kena COVID itu dia butuh vitamin D3 dalam bentuk suplemen. Mereka yang mengkonsumsi. Kita yang sehat, jadilah orang yang sehat. Lebih baik kita dapatkan yang gratis ini. Karena kemarin saya sempat ngalami ya, bagaimana saudara saya sakit dan kondisi dia sangat parah. Jadi cari oksigen sulit, cari obat-obat simptomatiknya sulit, karena banyak yang diborong juga. Jadi di sini kita coba yang sehat, coba kita lakukan sesuatu yang bisa membuat diri kita itu lebih kuat sehingga kita tidak banyak apalagi menimbun obat-obatan yang sebenarnya kita tidak perlu di situ, karena obat itu ada di dalam makanan kita dan ada di sistem tubuh kita sana. Dan kalau kita tolong slide lagi, slide.
Jadi kalau misalnya seseorang ini lambungnya bermasalah, kemudian dia berjemur, ya nggak bisa nih sampai D3, nggak akan bisa. Karena apa? Karena nggak ada bahan bakunya. Matahari ini mengkatalis D3 menjadi, D2 menjadi D3. Ini matahari mengkatalis. Dan kalau orang ini bermasalah di lambungnya, terus ya nggak bisa ini, nggak akan ada, nggak akan cukup. Dapatnya gosong aja, hitam manis, ya. Sampai D-nya nggak dapat. Oke, saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian sudah memberikan beberapa pertanyaan begitu ya. Mungkin ini ada sedikit pertanyaan penutup begitu Pak Iwan. Nah, seperti apa sih Pak Iwan keunggulan dari produk Karnus ini dibandingkan dengan produk yang sama mungkin seperti teh hijau tadi dengan Algati, sehingga produk Karnus ini mampu sampai menyentuh imunosupresor dan DNA repair. Silahkan Pak Iwan untuk bisa dijelaskan. Terima kasih banyak. Yang membedakan produk Karnus yang lain itu adalah produk Karnus itu punya konsep Karnus yang ada kajian secara sistematika dari multi ilmu. Kemudian dari kajian itu kita coba bikinkan aktualisasinya. Contoh pada Algati. Algati itu sebenarnya adalah kita bicara tentang antioksidan. Kalau kita bicara antioksidan, maka kita harus tahu tentang proses oksidasi itu bagaimana. Dan yang kita tuju itu bukan proses oksidasi, tapi proses parsial oksidasi. Di mana proses oksidasi terjadi ada 3 hal. Yang pertama substrat, yang kedua oksigen, yang ketiga katalis. Nah, hasil dari rasio oksidasi, parsial oksidasi ini adalah terjadinya radikal bebas. Nah, saat ini kalau kita bicara reaksi oksidasi ini pasti kita bicara tentang radikal bebas. Radikal bebasnya bisa dinyatakan dengan antioksidan. Tubuh kita udah punya dari glutathione namanya. Liver bikin glutathione. Support dia aja bikin glutathione dan antioksidan. Tapi apakah berhenti ini? Tidak, Bapak Ibu. Kita tidak pernah bicara tentang substrat. Dalam tubuh kita yang paling masalah untuk mudah jadi oksidasi itu apa? Lemak yang gagal di metabolis. Nah, kalau kita bicara lemak, maka pelajari tentang metabolisme lemak. Itu panjang nanti, itu ada materi saya. Nah, oke, lemak itu harus bisa dimetabolis. Intinya ada di lambung nantinya itu, ujung-ujungnya ketemunya. Kemudian ada kofaktor di sini. Kofaktor ya. Ada kofaktor. Dan kofaktor itu harus ditangkap. Makanya dalam Algati ini kami ada antioksidan dari grup EGCG, riboflavin, tiaflavin, dari grup yang lain kita punya beberapa tanaman khusus. Yang kedua, tidak cuma itu. Kalau kita hanya bicara antioksidan, ya sama dengan yang lain sudah. Tapi saya bicara di sini adalah bagaimana mengambil kofaktor itu. Ada apa namanya? Katalis. Kalau dalam bahasa kami itu adalah sebagai apa namanya? Yang mempropagasi. Jadi kayak logam berat dan sebagainya. Kita bisa menangkap dengan ikatan kompleks. Jadi dalam Algati ada ini, tolong next slide. Ada namanya ikatan kompleks yang bisa mengambil inisiator oksidatif. Jadi rasio oksidasi dalam darah itu tidak akan pernah terjadi jika ada substrat, ada oksigen, tapi nggak ada inisiator. Ada substrat, ada oksigen, nggak ada inisiator akan lambat. Dan kalau kita hanya fokus ke antioksidan, kita hanya fokus ke hasil rasio oksidasi, tidak mencegahnya. Nah, Algati ini kami fokus bagaimana dengan antioksidan ini dia bisa menetapkan hasil oksidasi, dan juga bisa mencegah namanya inisiator oksidatif. Nah, terus bagaimana kalau bisa sampai ke imunosupresor dan sebagainya? Sebenarnya tubuh itu udah punya, udah canggih, Bapak Ibu. Cuman manusia yang sakit ini, dia nggak ngerti hukum tubuhnya. Dan saking canggihnya tubuh manusia itu, kita pegang aja. Perbaiki lambungnya. Makanlah banyak lauk. Berarti makan sebelum kenyang. Makan bervariasi. Pahamilah makan manusia, apa makan manusia itu. Nah, setelah Anda jangka itu, maka tubuh Anda itu sudah sangat cerdas. Sudah ada hukum di situ. Kita kembalikan dia. Tubuh akan mengembalikan lagi semuanya begitu. Jadi ini kompleksnya. Makanya pelajaran konsep Karnus tidak bisa 1 jam 2 jam. Karena saya akan bicara mulai hal atom, valensi,
sampai ke manusia dan hukum-hukumnya di sana. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan atas pemaparannya. Semua jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu pendekar yang hadir dan juga audiens yang hadir pada siang hari ini begitu ya Pak Iwan. Nah, mungkin itu tadi adalah pertanyaan terakhir dari kami. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat disampaikan atau belum dijawab, nanti akan kami coba bantu untuk share begitu ya Bapak Ibu. Mungkin bisa di grup konsul ataupun toko Karnus begitu. Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah bergabung. Nanti masih akan ada kami umumkan gitu ya untuk penanya beruntung yang mendapatkan hadiah spesial dari kami. Sebelumnya kita akan minta statement gitu ya, statement penutup dari Pak Iwan mungkin terkait hal ini, bagaimana cara kita untuk bisa tetap tenang dalam menghadapi pandemi saat ini. Silakan Pak Iwan. Tubuh manusia sudah canggih dan sudah disempatkan fitur dan undang-undang oleh Sang Pencipta. Dan kita di alam semesta ini tidak hidup sendirian. Banyak makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dan kita bisa bermasyarakat dengan mereka. Ayo kita pahami tubuh kita ini, ayo kita mau belajar, membaca, berpikir. Insya Allah, Allah akan memberi kita petunjuk karena Allah sudah berjanji bahwa Dia akan memberi pengetahuan pada manusia yang tidak mengetahui asal dia mau membaca. Karnus adalah suatu grup atau kelompok atau siapapun yang ingin belajar. Dan insya Allah kami bikin semacam guidance cara pendekatan keilmuan yang mudah dipahami. Pada sesi ini saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Ayo sebagai anak bangsa kita wujudkan Indonesia tangguh dan tumbuh merdeka. Terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya, ini juga pemaparan materi yang sangat padat dan juga bermanfaat untuk kita semua. Semoga selalu sehat Pak Iwan sehingga bisa kembali lagi berdiskusi dan juga memberikan ilmu kepada kita semua. Baik, terima kasih juga kami ucapkan untuk Bapak Ibu sekalian, pendekar, audiens yang datang pada acara FGD kali ini. Semoga selalu sehat. Oke, jangan lupa untuk bisa selalu cek website kami di www.tokokarnus.com dan juga untuk edukasi terkait konsep Karnus juga bisa mengakses di www.konsepkarnus.com. Jangan lupa juga untuk memfollow sosial media kita di Facebook dan juga Instagram yakni @karnus.media dan juga @tokokarnus.official. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa untuk selalu menjalankan prokes begitu ya. Untuk tetap selalu menjaga jarak, selalu mencuci tangan dan juga selalu mengkonsumsi makan makanan yang sehat agar selalu terhindar dari bahaya dan juga virus dari COVID-19 kali ini gitu. Dan juga sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Indonesia, Dirgahayu Indonesiaku yang ke-76. Semoga selalu menjadi negara yang maju, semoga menjadi negara yang kuat dan juga selalu hebat untuk seluruh warga negaranya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan baik kata maupun perbuatan dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.